Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan para mahasiswa yang budiman, eh, beberapa fungsi manajemen yang harus menjadi bahan perhatian apabila Anda sekalian telah menjadi manajer, telah menjadi pemimpin di satu lembaga organisasi atau lembaga bisnis. Sangat penting, perlu menjadi bahan perhatian berkaitan dengan fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini sangat penting, tujuannya untuk menetapkan tujuan dan target bisnis atau usaha yang dijalankan. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target usaha tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Rajin, malas, aktif, proaktif itu perlu dipikirkan. Fungsi berikut adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, ini sangat penting, mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur kerja yang sangat diperlukan. Pekerjaan mendesak jangan ditunda. Apa yang bisa dilakukan hari ini dikerjakan, jangan tunda hari esok. Itu budaya orang Indonesia begitu. Jam karet. Nah, lihat Jepang dengan negara-negara maju Arab itu. Time is money dan al waktu kasaif, waktu adalah pedang. Nah, kenapa mereka memanfaatkan waktu? Sangat penting. Waktu itu tidak akan berputar kembali, bahkan kita akan tertinggal dengan percepatan perputaran rotasi waktu. Fungsi berikutnya adalah pengimplementasian. Nah, ini sangat penting. Bagaimana mengimplementasi berupa pembimbingan dan pemberian motivasi kepada staf, karyawan, tenaga kerja agar mereka bekerja dengan efektif, proaktif, aktif, efisien dalam pencapaian tujuan. Kemudian bagaimana memberikan tugas dan penjelasan yang rutin kepada para staf, kepada para karyawan. Setiap ada briefing. Every time, get early, bangun pagi benar, briefing, hal-hal yang perlu dikerjakan dengan gesit, lincah, cepat untuk memenuhi permintaan produsen dan konsumen, ya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh manajerial berkaitan pengembangan perusahaan atau bisnis atau wirausaha yang sedang kita jalankan. Misalnya, target kita produk ini harus ditingkatkan. Beberapa kantong-kantong yang telah berhasil meraup keuntungan, itu dijejaki lagi, siapa tahu ada permintaan tambahan dari pihak konsumen. Yang terakhir, fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan sangat penting. Pengawasan juga berkaitan dengan penyampaian seorang manajer tentang bekerja dengan ikhlas, jujur, bekerja berdasarkan hasil keringat. Siapa rajin akan mendapatkan hasil yang berkah, hasil yang menyehatkan. Tanamkanlah kepada para pekerja, karyawan, sifat jujur agar mereka jujur, ikhlas, tidak bekerja mencuri waktu atau mereka memiliki sifat yang munafik. Pengawasan juga berkaitan dengan bagaimana loyalitas seorang manajer, seorang pemimpin yang membangun sebuah bisnis kewirausahaan. Saat-saat tertentu pemimpin harus baik. Give your smile, berikan senyummu, ramah, beri royalti, beri mereka tips. Walaupun awalnya dengan kata-kata, tetapi hati-hati, Anda harus penuhi janji Anda. Janji adalah utang. Oleh karena itu, saat-saat tertentu Anda boleh turun ke lapangan, mengamati, mengawasi, kontrol agar mereka bekerja betul-betul dengan
sambil mendekati mereka dengan ramah bercengkrama saat-saat tertentu, tetapi saat-saat tertentu Anda menghilang dengan cepat. Nah, ini merupakan salah satu tips untuk membangun kewibawaan di mata para karyawan, di mata para pekerja, di bawah manajerial yang Anda sedang manajemen pada sebuah perusahaan atau bisnis. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.